Oke, halo excellent people, ya. Terima kasih sudah hadir di dalam acara hari ini. Ya, hari ini kita akan banyak sekali mendapatkan insight ya dari dunia plantation, yaitu di perkebunan kelapa sawit. Ya, hari ini tentu teman-teman semuanya semoga sehat selalu. Ya, semoga sehat selalu, baik dari sisi panelis, pembicara, keluarga, dan juga para peserta semuanya. Hari ini semangat semuanya ya teman-teman ya. Jadi hari ini kita akan mulai di jam 9 ini hingga nanti pukul 12. Nanti akan ada beberapa sesi pembicara ya. Saya di sini bertindak sebagai host yang akan ibaratnya memberikan pengantar ya. Pengantar kepada acara hari ini yang akan sangat luar biasa. Dan teman-teman ini saya betul-betul titip pesan bahwa apa yang ada di slide itu satu hal, tapi nanti sebetulnya apa yang disampaikan oleh pembicara itu jauh lebih memiliki insight. Jadi kalau teman-teman meleng sedikit nih, wah ini kelewatan ya. Jadi mesti benar-benar fokus. Karena apa yang akan disampaikan betul-betul pure dari pengalaman para pembicara sendiri. Jadi apa yang ada di slide itu satu hal, yaitu standar, tapi yang disampaikan itu jauh lebih memiliki inspirasi dan insight. Jadi saya betul-betul titip pesan nih, supaya benar-benar fokus ya kepada apa yang disampaikan oleh pembicara ya. Karena ini akan memberikan insight dan apa yang bisa segera dilakukan di perusahaannya masing-masing. Nah, jadi seperti itu ya kira-kira teman-teman, semangat semuanya. Nah, izin saya mau memberikan sedikit gambaran ya. Memberikan gambaran ya. Jadi hari ini kita akan memberikan topik ya secara garis besar, yaitu how to make more profit in your palm oil company. Jadi ini adalah satu acara di mana di dalam membuat sebuah profit di luar penjualan yang sudah kita lakukan, di luar sales marketing, apa hal-hal lain yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan profit lebih besar lagi ya di perusahaan Anda. Jadi ini dari apa yang disampaikan ini akan memberikan opportunity ya, insight ya, untuk opportunity for improvement, tanda kutip ya, mata uang yang akan bisa tercetak di luar sales dan marketing gitu ya. Jadi katakanlah sales marketing Anda sudah di level tertentu, nah ada lagi nggak tanpa jualan ibaratnya ya, tapi apa yang kita lakukan di dalam bisnis kita itu bisa memperoleh profit lebih banyak lagi. Nah, di sini akan banyak insight yang akan diberikan oleh kedua pembicara nanti ya. Sedikit perkenalan dulu, izinkan saya memperkenalkan. Kami dari SCX adalah satu consulting firm yang memang fokus di operational excellence dan eksekusi dari strategi yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Dan so far apa yang sudah kami capai, value creation bersama klien-klien kami itu sudah mencapai lebih dari 800 juta dolar. Kliennya sangat variatif, termasuk di dalamnya ada perusahaan perkebunan sawit ya. Nah, ini kira-kira gambaran service yang kami berikan kepada klien-klien kami, yaitu dari sisi people, behavior change program, culture ya, hal-hal seperti itu. Kemudian di sisi prosesnya bagaimana kemudian proses itu bisa lebih efisien, efektif, produktif ya. Dan kemudian dari sisi teknologi bagaimana kami juga membantu perusahaan klien, termasuk juga di berbagai industri, termasuk di dalamnya juga perkebunan sawit, itu bagaimana untuk bisa menerapkan teknologi itu untuk mencapai potensi maksimumnya. Jadi banyak sekali misalnya digital island yang ada di company, nah itu kami bisa mengintegrate itu semua sehingga menjadi lebih powerful ya. Jadi apa yang diperoleh di people dan proses itu efektif, efisien dan produktif, dengan teknologi ya kita akan mencapai yang namanya scalability. Jadi bagaimana tuh kita efisiensi yang udah kita dapetin gitu ya di people dan proses yang tadinya misalnya dari 1 menjadi 2 atau 3 kali lipat, dengan teknologi bisa 10, 15, 20 kali lipat. Jadi ini sudah bicara scalability ya, ini akan lebih luar biasa. Dan kami juga dalam program dan service kami kepada klien juga memberikan service terkait dengan deployment dari best practice yang selama ini menjadi pegangan di dunia operational excellence, seperti misalnya Lean Enterprise, Six Sigma, Lean Six Sigma, Total Productive Maintenance ya.
dan beberapa di antaranya reliability maintenance terkait dengan heavy equipment ya, seperti itu. Nah, dari secara gambaran besar kalau kita lihat khusus kita zoom in ke dunia perkebunan sawit ya, kita namakan LEADS ya. Jadi SHCX itu punya framework namanya LEADS ya. Itu singkatan dari Lean, Agile, Digitals ya. S-nya itu for sawit. Terus for sawit ya. Jadi nah, seperti yang kita pahami kan di dalam satu bisnis itu pilar-pilarnya ada beberapa yang mendukung ya, yaitu di pilar people, ada di pilar proses, ada di people teknologi. Dan sementara di sawit juga value chain-nya itu mulai dari estate, dari kebun, transport, mills, dan juga di dashboard dari sisi business management. Nah, sebetulnya kalau kita lihat dari sisi estate, transport, mill, dan business management, dilihat dari sisi people, proses, dan teknologi, itu masing-masing memiliki plot-plot atau memiliki segmen-segmen yang dimana di dalamnya kita bisa melakukan best practice yang bisa menghasilkan efisiensi, efektivitas, productivity, dan scalability ya. Nah, itu kira-kira gambaran besar apa yang kami pahami di dunia perkebunan sawit. Baik, nah berhubung kali ini ada kaitan tentang continuous improvement dan teknologi, which is nanti untuk continuous improvement akan disampaikan oleh Pak Azman Shah Muhammad Nur, which is beliau ini, waduh ini luar biasa lah. Nanti akan saya perlihatkan ya CV beliau sekilas ya, tapi sekilas aja udah udah seperti nuklir ya, karena penghargaannya udah di level global. Jadi ini nggak sembarangan, teman-teman nggak boleh meleng nih ya, apa yang beliau sampaikan itu mesti benar-benar fokus. Yang kedua adalah dari sisi teknologi, nanti akan disampaikan oleh Pak Fajar Birendra Gregory. Beliau juga sangat-sangat pakar di bidang teknologi dan sudah membangun beberapa startup ya, startup yang terkait dengan dunia teknologi, ya khususnya di sawit dan di industri lain. Nah, tapi khusus kali ini nanti beliau akan cerita khusus untuk dunia sawit untuk Anda semua ya. Nah, sedikit pengantar saja bahwa selama ini continuous improvement dan teknologi ya, ini adalah dua hal yang sebetulnya berbeda, lahir dari ranah yang berbeda. Namun ini kalau kita satukan, ini menjadi satu kombinasi yang sangat-sangat luar biasa, menjadi kombinasi yang sangat eksponensial. Nah, kita sering dengar tuh yang namanya digital X ya, digital transformation. Ada juga banyaklah istilah ya, ada digitasi, ada digitalisasi, ada digital transformation, ada otomasi. Nah, itu bedanya apa? Nah, nanti Pak Fajar bisa kasih bocoran supaya teman-teman nanti para peserta nggak bingung dan pusing sendiri ya. Kita pikir digital transformation taunya cuma otomasi aja. Taunya kita pikir digital transformation taunya cuma digitalisasi aja. Nah, ini sebetulnya ada bedanya dalam ruang lingkupnya ya. Dan apa ciri-cirinya nanti Pak Fajar bisa sampaikan. Nah, yang menarik adalah yang kami pahami sering menjadi pendekatan yang kurang tepat ya. Orang tuh bagaimana memulai digital transformasi. Nah, kita bisa lihat bahwa sebetulnya pendekatan yang terbaik itu dengan pendekatan people dan proses yang sudah lebih efisien terlebih dahulu. Ini baru setelah itu dimasukkan faktor teknologi, nah itu hasilnya akan luar biasa ya. Jadi mulailah dari people dan proses ya sebetulnya ya. Tapi tidak harus menunggu sampai selesai. Nanti di pertengahan jalan itu sudah masuk aspek teknologi, itu sudah bisa. Jadi agak semi paralel. Nah, sehingga teman-teman juga tidak harus menunggu. Yang penting pada saat kita sudah memulai teknologi itu masuk ke dalam people dan proses kita, itu sudah mengarah kepada roadmap digital transformation secara keseluruhan. Biasanya kalau bicara roadmap digital transformation, wah itu udah bicara tahunan ya. Nah, yang penting kita mulai dengan inisiatif yang ibaratnya kecil mengarah ya, skopnya lebih kecil, tapi sudah mengarah align dengan IT strategi kita. Nah, itu kira-kira ya. Nah, sedikit gambaran bahwa dari sisi performance, kalau kita lihat teman-teman di sini ya, apa yang saya ingin sampaikan sekilas saja ya, bahwa apa yang benefit atau growth yang diperoleh di dalam bisnis kita yang diperoleh dengan continuous improvement ya, itu nanti akan bisa lebih tinggi lagi ya dengan masuknya aspek teknologi. Nah, ini sudah banyak research dari berbagai konsultan yang memang bergelut di bidang ini menunjukkan hal yang sama, bahwa begitu masuk digital dan kemudian people dan prosesnya sudah ready, wah itu transformasinya akan betul-betul menjadi real transformation ya.
gitu ya. Nah, ini yang ingin saya sampaikan ya. Banyak sekali wrong approach ya. Kami katakan wrong approach, di mana ada banyak orang yang beranggapan bahwa yang penting proses sekarang langsung aja masuk teknologi. Nah, itu udah digitalisasi. Nah, sebetulnya itu berbahaya, teman-teman. Karena kalau kita lihat ya, kalau ini prosesnya masih anggaplah masih tidak efisien, tidak efektif ya. Kemudian nanti pada saat kita teknologikan masuk aspek digitalisasi, maka kita akan menimbulkan yang namanya digital waste. Nah, ini logikanya sederhana, teman-teman ya. Misalnya ada proses itu pemborosan. Proses itu nggak penting. Sebetulnya kan proses yang nggak penting harusnya bisa dihilangkan, benar nggak? Harusnya bisa dihilangkan. Tapi kalau tidak dianalisis sampai ke level itu, nanti malah proses yang nggak penting itu didigitalkan, malah diotomasikan. Kita malah investasi mengimprove sesuatu yang nggak penting. Jadi kita ruginya dua kali. Udah harusnya prosesnya pemborosan, harusnya dibuang, ini malah diimprove. Kita rugi banget ya. Jadi itu akan berbahaya ya teman-teman ya. Tidak optimal nantinya. Jadi nanti akan menimbulkan dua nih, digital waste dan process waste. Nah, ini sayang sekali. Nah, sebetulnya yang more proper approach yaitu gimana caranya supaya proses yang memang belum beres, belum lean gitu ya. Nah, kita lean-kan dulu. Nah, setelah lean-kan, waste-nya itu benar-benar minimal, kalau bisa bahkan hilang ya. Visi kita benar-benar menghilangkan semua waste. Tapi anggap udah reduce semaksimal mungkin, baru digitalisasi masuk, itu akan menghasilkan yang namanya sesuatu yang value added. Jadi semuanya make digital profit. Nah, ini yang kita harapkan menjadi more proper approach ya, harapannya. Nah, ini nanti insight-nya akan dibagikan oleh Pak Azman dan juga Pak Fajar. Nah, untuk acara hari ini ya, kita sekarang sudah pukul 9:15. Wah, openingnya Pak Rifki kelamaan. Nggak apa-apa, ini nambah 1-2 menit lagi. Jadi kira-kira nanti secara garis besar kita akan melihat ya jam 9 dan jam 10:10 itu saya yang memberikan opening, mengantar. Nah, nanti kesempatan pertama diberikan oleh Pak Azman Syah Mohammed Nur. Nanti selama 1 jam, lalu setelah itu ada 20 menit question and answer, discussion. Nah, kemudian dilanjutkan lagi oleh Pak Fajar Wirendra Gregory. Nah, kemudian selama 1 jam juga nanti disambung dengan diskusi, question and answer itu sekitar 20 menit. Baru nanti 10 menit sebelum jam 12 kita akan ada summary, wrap up, dan closing. Ya. Nah, sebelum kita memulai untuk sesi yang pertama, saya ingin sedikit memberikan gambaran seperti apa kualifikasi pembicara kita kali ini. Ini teman-teman ya, kalau baca ini itu merinding. Goosebump. Ini luar biasa ya. Ini silakan dibaca sendiri, itu luar biasa. Tapi yang saya mau tekankan, bagaimana kalau kita serius betul-betul melaksanakan continuous improvement itu ya. Ini teknologi belum masuk loh ya. Ini belum masuk, belum aspek scalability. Ini baru people dan proses. Ini saja kalau sudah benar-benar dilakukan dengan serius, bayangkan ya berapa banyak. Ini saya kasih lingkaran. Beliau ini Pak Azman Syah Mohammed Nur ini sudah berpengalaman di sebuah perusahaan perkebunan sawit yang besar ya, top ya, yang top di dunia gitu ya, dan itu sudah menghasilkan efisiensi atau financial benefit itu 967 juta ringgit Malaysia, atau kalau kita konversi ke Indonesian rupiah itu 3,3 T hanya dalam waktu 5 tahun. Itu sampai 2017 ya, 2012 sampai 2017. Itu sebenarnya beliau itu melanjutkan lagi dari 2017 sampai 2022. Tapi dalam waktu 3 tahun itu sudah tercapai. Jadi target 5 sudah tercapai dalam 3 tahun. Nanti memang tidak ditulis di sini, tapi nanti beliau akan sampaikan sendiri bagaimana itu luar biasa. Begitu culture udah terbentuk, akselerasinya tuh bahkan luar biasa. Dan yang luar biasa adalah setelah menjalankan ini, ya manajemen baru ternyata targetnya kekecilan ya. Nah, itu biar dengar langsung dari Pak Azman ya. Nah, ini kira-kira kalau kualifikasi beliau sudah levelnya sudah, kalau di dunia operational excellence, dunia Lean Six Sigma, kita tahu yang namanya ada level white belt, yellow belt, green belt, black belt. Nah, beliau itu sudah mentok sampai master black belt. Dan berbagai ini ya, dari berbagai ini institusinya untuk sertifikasinya bahkan dari American Society for Quality. I know this is really qualified body of body of certification. Ini luar biasa ya, kelasnya kelas dunia. Dan tak kalah pentingnya nanti Pak Fajar yang juga nanti akan menyampaikan, ini beliau juga nggak main-main. Ibaratnya sudah 21 tahun berkecimpung memang dari dulu di dunia teknologi ya.
Tapi yang menarik adalah begitu karena banyak berkecimpung di dunia teknologi, tentu harus sering menganalisis yang namanya proses. Dan kalau pada saat change management menuju implementasi sistem, itu juga berkaitan dengan people. Jadi yang menarik, ini adalah seorang versatilis, ya versatilis itu istilahnya general tapi spesifik. Jadi spesifik oke, spesialis ya, tapi generalis juga. Jadi dari sisi bisnis beliau tahu juga ujung ke ujung. Tapi kalau untuk bicara coding, beliau juga masih bisa ngerjain sendiri ya. Tapi enggak, kalau sekarang udah punya tim. Nah ini portofolio yang sudah sangat panjang dan beliau saat ini memimpin sebagai CEO di SSC Technovation, memang khusus untuk teknologi dan automation, baik IT maupun OT dan IoT. Dan sekarang juga beliau sebagai Chief Product Officer di Semai, di khusus teknologi di perkebunan sawit. Kira-kira seperti itu pengantar dari saya. Tanpa berpanjang lebar lagi, saya persilahkan kepada pembicara kita yang pertama, yaitu Bapak Azman Shah Mohamed Nur. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, the screen is yours. Monggo, silakan Pak Azman. Applause untuk beliau. Ya. Terima kasih Pak Rifki. Yes, yes. Selamat pagi semua. Pagi Pak Asman. Semua ya. Okey, sekarang pukul 10.19, jadi maksudnya 1 jam ya. Ya, oke. Masih oke Pak. 11 suku ya. Okey. Yes. Saya terus kepada skrin ya. Okey. Selamat pagi semua. Okey, terlebih dahulu saya mohon minta maaf ya sekiranya bahasa Indonesianya kurang bagus. Masih lagi belajar dari rakan-rakan dari Indonesia. Jadi kalau ada apa kesilapan bahasanya, mohon maaf ya. Yes. I try my best. Ya. Okey. Antara soalan-soalan cabaran-cabaran utama ya untuk pengamal-pengamal operational excellence, Lean Six Sigma atau continuous improvement adalah cabaran bagaimana untuk untuk deploy Lean Six Sigma in operational excellence. Cabarannya amat besar, tidak mudah. Bagi saya fikir sesiapa yang mengatakan ia mudah, maka dia sudah berbohong. Ya. Belum melalui cabaran yang utamanya. Jadi nombor 2, cabaran yang keduanya ialah bagaimana untuk menjadikan Lean Six Sigma operational ini sustainable di dalam organisasi masing-masing. Kebiasaannya seperti hangat-hangat ayam, hangat-hangat tahi ayam ya. Mula-mula saja bersemangat, kemudian setelah setahun 2 tahun, kemudian dia die off ya. Dia jadi hambar. Yang sambutan dia makin kurang, sokongannya dari manajemen makin kurang. Akhirnya dia die off. Jadi hari ini apa yang saya akan sharing ya hari ini, saya kongsikan di hari ini ialah apa dia perkara-perkara yang boleh menolong kita menjadikan deployment operational excellence ni berjaya. Ya, itu secara ringkasannya. Dan di depan gambar ini gambar Mount Everest ya. Untuk analogi betapa sukarnya untuk untuk deploy operational excellence dan Lean Six Sigma. Ya. Seterusnya. Okay. Where is the permulaan ya, base camp ya. Seperti yang diberitahu tadi, mungkin saya cuma tambahan sedikit. Background saya bukan seorang planters ya. Saya adalah seorang aerospace engineering. Permulaan karier saya ialah membina enjin kapal terbang. Jadi ramai rakan-rakan confused ya. Bagaimana susuk badan ini boleh pergi ke plantation. Ya, tidak ada enjin kapal terbang di plantation. Ini that is the beauty of the operational excellence lah, continuous improvement. Sebab apa saja industri semua memerlukan memerlukan continuous improvement, semua memerlukan operational excellence, semua memerlukan lean. Sebab apa? Sebab benda-benda ini penting untuk increase revenue, reduce the cost, so that kita dapat profit yang lebih. Ya. Maksudnya sebab itu begitu penting dalam semua industri dalam dunia ini. Pada pagi ini, saya akan gunakan salah satu syarikat sebagai case study, iaitu Sandabi Group. Pada 2012, Sandabi Group ni dia terdiri daripada 6 industri ya, iaitu plantation, property, industrial, motor, healthcare and energy. Saya akan zoom in to the plantation sebab hari ini pun temanya plantation.
Dan plantation di dalam Summit Science Derby Group-nya adalah organisasi yang terbesar. Ya, ialah the world largest producer for the certified sustainable palm oil, and the revenue pada masa 2012-nya adalah saya group ya, dalam lingkungan USD 3.5 billion, dan juga di dalam in term of dia punya organisation ya, dia ada 4 key areas ya. Di upstream di mana di estate dan di pabrik, di downstream di mana di minyak yang diproses, kita panggilnya refineries. Kemudian ada R&D di mana kajian-kajian produk dilakukan, dan juga tidak kurang penting ialah di renewable. Jadi maksud di sini di plantation sebenarnya skopnya besar ya. Bukan setakat ladang ya, maksudnya lebih dari itu ya. Kadang-kadang kita tidak masyarakat kadang-kadang tidak nampak itu, sebab biasanya mereka berjalan-jalan nampak pokoknya saja. Ya, tidak nampak kilangnya, tidak nampak di refinery-nya, tidak nampak di dia punya renewable-nya ya. Menunjukkan betapa pentingnya industri plantation ini, sawit ni di dalam dunia. Kalau kita pergi ke mart ya, atau di grocery ya, boleh dikatakan mungkin 80% daripada produk-produk yang dijual di di family mart ya, atau di grocery ini, hampir semuanya ada trace of palm oil. Jadi ini adalah sebabnya pentingnya industri ini kepada kita, terutama di Indonesia dan seluruh dunianya. Okey. Jadi pada 2012, ini maksudnya nak cerita sejarah sedikit ya. Pada 2012, operational excellence benefit yang diwar-warkan dan di-declare pada masa itu hanyalah 15 juta ataupun bersamaan dengan 4 million USD. Jadi di sini persoalannya, adakah 15 juta atau 4 million USD adakah cukup impact kepada organisasi seperti Sandabi ya. Jadi sebenarnya amat dikit sebab seperti saya mention just now, in term of the revenue is around 40 billion. Jadi bila kita announce 15 juta ataupun USD 4 million, dia adalah tersangat dikit. Bila tersangat dikit kepada perniagaan, maka di situ dia mendapat kekurangan perhatian ya, daripada pihak karyawan, daripada pihak manajemen. Jadi mungkin sokongannya kurang. Antara punca utama kenapa tidak kita mendapat yang lebih besar pada masa itu ialah di antara sebab-sebabnya adalah because there's no holistic strategy how to reach summit ya. Holistic strategy maksudnya roadmap lah ya, roadmap atau jalan tuju bagaimana mau pergi ke situ. Nah, mungkin ramai semua suka tengok cerita Avengers ya. So dalam cerita Avengers ni ada satu watak bagi Thanos ya. Memang sangat powerful kan, sangat powerful watak ini. Jadi untuk menyelamatkan dunia tidak cukup dengan saya individual ya. Kita tidak boleh hanya ada Captain America saja ataupun ada Tony Stark walaupun teknologi yang bagus kan. There must be a team ya. Sebab tu ada team Avengers ya. Saya suka tengok gambar ini sebab dalam gambar ini dia secara amnya menunjukkan untuk mengatasi atau melalui cabaran-cabaran yang besar, kita perlu ada tim. Dan di dalam tim tersebut, perlu ada susuk tubuh yang menunjuk kepimpinan seperti Captain America. Mesti ada susuk yang mahir di teknologi atau digitalization, which is Tony Stark. Dan juga ada susuk-susuk yang kuat ya, seperti Hulk, Thor, ya, dan juga rakan-rakan sekalian, rakan-rakan yang lain ya. Jadi it's a teamwork. Ya, sama begitu juga di organisasi di Sandabi. Apa yang berlaku ialah untuk mencapai sebagai satu organisasi yang cemerlang dalam operational excellence, kita memerlukan satu roadmap, ya, satu framework, di mana dalam framework tu akan memberi hala tuju dari segi strategik, tactical dan juga cultural. So inilah dia 3 elemen atau 3 faktor yang saya akan sharing hari ini, yang mungkin boleh membantu supaya operational excellence ni dapat dikekalkan, disustain ataupun dideploy yang secara baik di satu organisasi. So apa dia strategic stewardship, tactical development and cultural transformation? So yang pertama ya. So cultural strategic stewardship ni is about bagaimana kita nak lahirkan atau menzahirkan vision dengan komitmen
kepada seluruh members of the organisasi. Maksudnya bukan sahaja ada kepada karyawan-karyawan dan juga kepada pihak manajemen, pihak stakeholders ya. So antara-antara yang boleh membantu untuk menciptakan vision komitmen ni adalah pertama adalah dari segi target dan blueprint roadmap, policy dengan reporting assurance. So target blueprint roadmap establishment ya, apa yang kita harus faham di sini ialah mungkin permulaannya ialah kita kena have a paradigm shift ya. Definition yang berbeza daripada apa yang selalu diwar-warkan berkenaan dengan operational excellence atau Lean Six Sigma. Biasanya operational excellence Lean Six Sigma ni digambarkan seolah-olah hanya sebuah tool saja. Ya. Tidak lebih dari itu. Jadi di sini kita kena ubah fikiran sebenarnya operational excellence atau Lean Six Sigma ni adalah satu business ya, from the business point of view, dia adalah business management strategy. Ya, sebab dia menolong untuk meningkatkan revenue, reducekan cost, kan? Dan sebabkan kita dapat increase revenue, reducekan cost, dia meningkatkan profits. Ya, so secara benarnya dia membantu perniagaan atau bisnes serta organisasi. Baru kita bicara berkenaan dengan melalui maksudnya melalui quality improvement, melalui lean improvement, removal of wastages, and the combination of Lean Six Sigma. Kadang-kadang kita tersalah berbicara ya. Kita gagal untuk mendapat perhatian daripada stakeholders atau management. Sebab apa kita tidak berbicara dari segi bisnes. Ya, dari segi dari segi duit ya. Bagaimana ia boleh membantu sesuatu organisasi. Dan juga kita perlu sebut juga dia dilakukan bersama dengan creating group of people, teams ya. Yang di mana dia beri tanggungjawab untuk bersama-sama untuk carry out improvement projects. So it's a paradigm shift ya. From only an improvement tool to a business management strategy. So itu langkah pertama ya, paradigm shift. Saya juga sering ditanya, Pak, bagaimana targetnya Pak? Bagaimana kita set targetnya? Target ini tidak boleh kita just speak from the sky. Dia kena ada caranya, kena ada demi sistemnya. Jadi di sini saya refer kepada satu magazine namanya ICC. Magazine ini adalah salah satu magazine yang tersohor di dunia berkenaan dengan Lean Six Sigma. Dalam magazine tersebut ada diberitahu bahawa jika kita lakukan dengan baik ya, dengan teratur deployment of the Lean Six Sigma dan operational excellence ya, di mana with the good element of strategy, capacity building, also culture transformation, ia boleh contribute, ia boleh menghasilkan sebanyak average of 2% of the total revenue of that company. Maksudnya kalau kata revenue of that company is 100 million USD, kalau 2%, so maksudnya 20 million ya, of the there's the potential of the benefits ya. Dan berita baiknya pula 53% ya daripada Fortune 500 company mampu melakukannya. Ya, 50, maksudnya separuh daripada company ini mampu melakukannya. Jadi tidak ada maksudnya it's not impossible. Ya. Jadi di sini yang boleh kita lakukan ialah sama ada kita set 2% dalam masa 5 tahun. Ya, seperti ini. Ataupun sekiranya langsung masih permulaan, mungkin 1% pun sudah agak baik untuk permulaan. Jadi di sini sebagai contohnya, sebelum ini pada 2012, realized benefit is only merely 15 juta. Jadi kalau kita pakai 1% saja untuk 2012, maksudnya potensinya ialah 400 juta. Dan sebabkan di satu perjalanan ya, jadi kita boleh buat target within 3 or 5 years. So ini adalah antara step yang pertama yang harus dilakukan. Where are we going? Kan? Apa yang kita nak realize kan? Jadi bila kita tahu berapa jumlahnya, ia secara langsung memberi semangat kan kepada kepada pihak manajemen, pihak pengurusan, pihak karyawan-karyawan kan. Apa hasilnya yang kita boleh dapat, dan daripada ini bagaimana ia boleh membantu company secara keseluruhan. Dari segi kumulatifnya dia lebih besar lah ya, kalau kita dicampur-campurnya dia lagi besar. Jadi potensinya bagus ya, besar. Okay. So berkenaan dengan blueprint ya.
blueprint roadmap dari segi pengalamannya, jika kita nak mendapat buy-in yang atau sokongan daripada semua, ia harus dilakukan bersama mereka, bersama karyawan dan juga bersama management. Jadi perbincangan harus dilakukan secara teliti, feedback kena diambil, ya. Daripada feedback tu barulah didraftkan bagaimana blueprint roadmap dan structure ini. Ini adalah penting sebab jika tanpa pelibatan karyawan ataupun pihak manajemen di dalam organisasi, buy-in ini akan kurang, ya. Jadi dia adalah penting dilakukan di dalam bersama-sama di sini. Dan di sini juga harus difaham, bukan saja dari segi teknikal itu penting, kita kena faham juga faktor-faktor yang penting di dalam deployment, sukses deployment, ya. Jadi ada 6 di sini, ya. Dan 6 ni kadang-kadang kita mengambil mudah je sebab apa? Selalunya bila cakap operational excellence, terus saja kita mau berkenaan dengan workshop, ya, apa itu tools apa benda, tapi sebelum tu ada benda-benda lain yang perlu diambil kira. Maksudnya kita nak buat satu ekosistem yang bagus, ya, supaya lebih dia boleh engage and interact from keseluruhan organisasi. So apa yang pertamanya ialah leading change. So leading change ni berkenaan bagaimana untuk handle change management, for example, ya. So di sini contohnya kita kena ada satu program awareness untuk pihak management, awareness kepada pihak karyawan, bagaimana untuk engage kalau ada division yang banyak department di dalam organisasi, bagaimana polisi kita apa itu polisi yang kita harus terbitkan, ya. Bagaimana untuk add on KPI, ya, di dalam employees atau karyawan, ya. Sebab kita tahu dunia organisasi memang berkaitan pada KPI. Kalau tidak ada KPI memang tidak akan dilakukan. Jadi benda begini harus dibincangkan dan diteliti. Yang nombor 2, of course, is the capacity and competency building. Bila nak melakukan kena ada ilmu. Kita kena beri ilmu dan pengetahuan kepada karyawan kita. Seperti contohnya champion ni untuk ilmu untuk kepada pihak management, bagaimana untuk mentor atau identify projects, ya. Green belt, black belt ni adalah ilmu-ilmu kepada yang akan lead the projects, dan juga apa dia modul-modul yang kita akan sediakan, ya. Dan ketiga, project management. Sesuatu projek, ya, dia mesti ada sistem, ya. Sistemnya bagaimana kita nak manage dia, ya. Bagaimana kita mahu dokumentkan dia supaya dia menjadi sesuatu yang boleh kita trace dan boleh di-approve oleh pihak pengurusan. Contohnya projek ni kena ada proper project charter. Dan projek charter ni dia selalunya akan detail out, apa dia projek-projek yang akan dilakukan, apa potential benefitnya, ya. Dan juga kita perlu ada bantuan dari segi guideline, macam mana untuk memilih projek-projek yang high impact, ya. Bagaimana untuk quantify dia punya benefits, ya. Kita tidak mahu suka sendiri, ya. Kita mahu sesuatu yang nyata, yang mantap, supaya pihak finance boleh validate projek tersebut, ya. Bagaimana untuk review projek tersebut supaya pihak pengurusan boleh mudah untuk review projek itu bila tengah perjalanannya, bila sudah siap, ya. Communication, ini salah satu faktor yang selalu kita ambil mudah, ya. Communication ni bagaimana kita war-warkan, ya, kepada keseluruhan dalam organisasi tersebut, ya, adakah melalui newsletter, melalui intranet, ya. Dan juga tidak lupa, what is it for them, ya, what is it for us. Reward recognition ni mesti ada, ya. Sebab sama ada dari segi reward dari segi KPI ke, dari segi dia punya bonus ke, atau mungkin daripada salary increment ke, ya. Benda-benda ni perlu ada. Dan yang bagusnya sekarang ialah sebab kita sekarang ni di zaman digitalization, ya. Jadi di sini kalau saya fikirkan mungkin 10 tahun lepas atau 15 tahun lepas, perkara ini mungkin agak sukar, ya, untuk dilakukan dengan pantas, ya. Tapi dengan adanya digitalization ni, maksudnya with the incorporation of digital technologies, perkara ini dapat dipercepatkan, dipermudahkan. Malah projek-projek improvement pun akan bertambah pantas, ya, bila disiapkan. Juga solution ni pun bertambah bagus, ya. So di sini is in definition is this is about how this data ni can impact kita punya kerja kita seharian kita. Dan juga macam mana with digitalization ni dia boleh transform the way we work, the proses kita ada ni,
Bagaimana kita interact with the employees, dengan customer, macam mana dia berinteraksi dengan companies as well. So potensinya besar ya di sini. Mungkin kemudian Pak Fajar akan lebih go detail on the aspect, on the topic of the digitalization. Jadi biasanya bila kita deploy operational excellence ataupun kita buat introduction ya operational excellence di Lean Six Sigma, apa yang saya perhatikan kebiasaannya grup yang pertama yang selalu di introduce ya, selalunya hanya karyawan saja. Maksudnya level workers saja ya. Ini adalah satu kesilapan yang besar. Seharusnya atau wajibnya ialah permulaannya harus dimulakan yang di atas dulu itu kepada pihak manajemen dulu yang perlu kita introduce dulu ya. Kita harus bermula di atas dulu supaya bila pihak manajemen faham atau pihak pengurusan faham. Jadi sebab mereka going to be the champion of this operational excellence, Lean Six Sigma, continuous improvement. Jadi mereka kena difahamkan bahawa perkara ini boleh membantu dari segi profit and loss of the company. Jadi dia punya soalan ini akan lebih mantap ya kalau kita lakukan lebih permulaan kepada pihak manajemen dulu. Dan pada masa sama juga mungkin ini berlaku kepada pengalaman operational excellence juga di dalam mana-mana company. Kadang-kadang apa yang berlaku juga operational excellence Lean Six Sigma ni seolah-olah hanya dipunyai oleh satu department saja. Mungkin ada department operational excellence, continuous improvement, or Six Sigma, tapi tidak di ownership oleh ada department. Ini adalah salah satu kesilapan yang besar juga. Di sini kita kena berfikir bagaimana operational excellence Six Sigma ni boleh dipikul bersama oleh semua department. Mungkin fungsi ini berbeza-beza ya. Mungkin apa yang harus dilakukan department lain dari segi dukungan operational excellence ni mungkin bukan dari segi improvement project. Mungkin sebagai contohnya, mungkin finance, mungkin permulaannya boleh bantu dari segi untuk menolong validate improvement project, berapa nilainya, berapa benefitnya. Mungkin dari segi daripada HR department, boleh menolong dari segi buat perancangan capacity building ya. Untuk workshop untuk ilmu Six Sigma, Lean begitu. Ya. Jadi di sini apa yang saya cuba sampaikan di sini, semua department harus terlibat. Dan apa dia punya role harus dibincangkan pada masa masa pembuatan roadmap itu sendiri ya. Okey. Kemudian berkenaan dengan establishment of policy dengan procedure ya. So sebagai contohnya di dalam plantation ya, antara aspek penting dalam plantation apa yang dunia mematikan ialah isu-isu berkenaan dengan sustainability. Jadi di sini operational excellence Lean Six Sigma dalam plantation sebagai contohnya tidak boleh pergi lari daripada team of the plantation itself ya. They can align sekali dengan apa yang sudah penting kepada organisasi tersebut. Sebagai contohnya di dalam plantation kita tahu sustainability is very important. Di sini apa kita cuba sampai message ialah operational excellence Six Sigma ni adalah part of this sustainability punya approach ya. Maksudnya dia boleh menolong in term of minimize environmental harm ya di dalam planet. Dia boleh menolong contribute to a better society in people, menambah ilmu, memberi kesedaran dan of course in term of the prosperity ya. Dia boleh menolong in term of how to reduce the cost and increase the revenue ya. So sekiranya operational excellence Lean Six Sigma ni tidak on the same page of what is important to organisasi kan, maka dia akan sukar untuk dilaksanakan. Dan oleh itu dia harus didokumen ya. Apa di komitmennya, komitmen apa yang harus dia dulu untuk menolong apa yang penting kepada organisasi. Dan juga tidak perlu dibicara ya, polisi perlu ada ya. Polisi ini dia adalah sesuatu yang akan mengatamasi bahawa operational excellence Six Sigma ni sesuatu yang penting kepada organisasi tersebut ya. Tapi saya fikir untuk polisi tidak sukar sebenarnya. Yang sukar sebenarnya ialah bagaimana untuk hidup dan realize apa polisi itu. Itu yang sesuatu yang kita harus fikir. Antara persoalan
yang juga yang selalu ditanya ya, organisasi kami terlalu besar. Kami punya banyak pabrik-pabrik, banyak kilang ataupun banyak apa nama pejabat-pejabat ya. Kantornya merata-rata ya. Jadi adalah mustahil untuk dilakukan semua tempat pada waktu yang sama. Mustahil kalau katakan besar ya. Kalau katakan ada 10 kilang ya, 10 pabrik, 10 factory. Because of the limitation of the katakan trainer ke, ada limitation of the budget. Kadang-kadang kita kena membuat dia dari tahun-tahun perancangannya ya. Jadi di sini penting juga untuk mempunyai satu cara untuk measure the maturity of that particular factory ataupun apa nama pabrik itu ya, ataupun mills tu ya, kawasan itu ya. Antara yang kita boleh pakai ialah apa yang kita boleh buat setiap tahun. Kita boleh tengok contoh example rating 1, kalau katakan organisasi itu ada membuat capacity building masuk, tapi belum buat lagi project identification or development, maka dia rating 1. Jika company itu sudah buat apa project completion dengan benefit reporting every year, masih rating 3. Jadi dengan ini kita dapat measure apa the progress of that organisasi. If we don't measure, kita tak tahu, kita tidak pasti ya apa pencapaian yang telah kita lakukan ya, dan dia akan die off kan. Ini antara yang boleh kita lakukan ya. Dan juga reporting dan insurance ya. Jadi kita di sini kita sudah berbicara tadi pentingnya untuk memastikan benefit tu is something that real ya, yang betul ya, yang nyata ya, yang hakikat ya. Jadi nak suka tidak suka kita perlu apa nama auditkan the benefit yang kita dah capai. Kalau kita tidak buat begini, mungkin awak akan mempersoalkan sama ada benefit ni benar ke tidak benar. Dan kemudian bila kita sudah audit ya, maka nombor-nombor benefit nombor ni boleh kita report dalam company itu punya annual report. Jadi bila kita dapat dilakukan begini, message yang bertambah terang ya. Message yang bertambah terang dari segi apa nama impact to the organisasi, bagaimana ia boleh menolong, bagaimana apa nama syarikat amat menghargai apa yang telah dilakukan oleh karyawan-karyawan. Jadi bila ini dilakukan, karyawan akan melakukan dengan lebih banyak. Seterusnya sekarang, ini mungkin zaman dulu ya, mungkin lagi 10 tahun, 15 tahun yang dulu tapi sekarangnya mungkin harus ditukar dengan Instagram, dengan Facebook, dengan TikTok mungkin ya. Sebab kenyataannya memang apa generasi sekarang apa suka kalau diberi spotlight ya. Jadi salah satu cara kita memberi semangat kepada karyawan-karyawan kita ialah kita war-warkannya ya keluar. Dan dia juga memberi impact yang positif kepada dunia stakeholders di luar ya, dan juga kepada customer. The second one is yang kedua ialah the tactical development. Apa itu tactical development? Tactical development ni ialah apa nama the skill development lah, the knowledge ya, the ilmu Dia berkenaan dengan pertama ialah berkaitan dengan capacity building. So ini agak apa nama agak mungkin semua kepada pengamal operasional memang sudah biasa mendengar ini ya. Black belt, green belt, training workshop, OE approach. Seperti saya cakap tadi, bagi saya kebanyakan syarikat company tidak ada masalah di sini selalunya. Ya. Cuma masalahnya mungkin ialah cuma fokus di sini sahaja. Itu masalahnya. Ya. Sebab di sini ialah apa nama dia perlu lebih dari itu ya. Antara dalam capacity building ialah okey, kita perlu ada satu group yang dipanggil internal consultant ya. Di kalangan karyawan. Internal consultant ni adalah mereka yang mahir ya dalam Lean, dalam Six Sigma atau dalam Kaizen, sebab mereka ni akan jadi bahan rujuk internally kepada projek-projek yang tengah dilakukan. Dan juga bila kita ada internal expertise dalam sebuah syarikat, kita boleh gunakan mereka untuk membuat workshop kepada karyawan-karyawan yang lain. Dan juga kita boleh deploy mereka ke martabat tempat untuk supaya lebih mempercepatkan lagi deployment of the operational excellence dalam sebuah syarikat. Ya. So di dalam Lean Six Sigma biasanya semua sudah tahu apa Six Sigma, Lean atau Kaizen. Antara isu yang saya cuba sampai di sini ialah it's not one size fits all ya. Kita tidak boleh memaksa maksudnya sesuatu kita kena matchkan dia untuk sesuatu problem, isu,
apa yang paling sesuai. Ada kemungkinan ada isu yang sesuai untuk Six Sigma, ada sesuatu isu mungkin sesuai untuk guna Lean. Ya, seperti contohnya untuk berkenaan dengan time, masa, waste elimination, kita kena pakai Lean. Kalau itu gambar di sini tidak common sense. Kalau katakan anda hanya sakit kepala ya, kan? Kita tidak perlu pergi operation ya. Baik betul juga kalau kita perlu operation, kalau doktor cakap perlu pakai Panadol saja sudah bagus. Ini agak bingung ya. So ini adalah penting ya untuk memahami ya, kita kena matchkan dia apa yang betul, apa yang sesuai untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dan juga dia ada common with identification yang berlaku dalam setiap company ya. Defect, overproduction, waiting. Memang sentiasa berlaku di sini. Menurut kajian ya, ini menarik ya. Menurut kajian, dalam sebuah syarikat biasanya antara 60 ke 70% benda-benda akan berlaku. The amount of waste yang akan berlaku, yang selalunya berlaku. Jadi di sini potensi improvement memang besar, memang besar. So ini sentiasa memang biasa common ya, agak berlaku, sentiasa berlaku di mana-mana syarikat pun. Okey. Kemudian sesuatu yang harus kita fikirkan ialah biasanya training modules ni ada yang general ya. Ada yang from the chef di general. Apa yang saya recommend ialah untuk customizekan modul tu untuk fit ataupun untuk disesuaikan kepada industri anda ataupun kepada proses anda. Seperti contohnya modul untuk training untuk plantation mungkin enggak sesuai untuk industri motor ya. Dan juga untuk industri motor punya modul mungkin tidak sesuai untuk industri pembinaan. Jadi di sini bagi saya expertise internal expert the black belt dalam industri harus atau wajib untuk customizekan supaya bila diajar dia dapat engage dengan karyawan di dalam syarikat tersebut. Okay, project development. So antara langkah yang patut kita fikir, kita tak boleh sebabkan resources is very expensive ya. Kita nak mengambil masa karyawan-karyawan tersebut daripada tempat kerja mereka. Jadi kita wajib memastikan bahawa mereka melakukan sesuatu yang akan menolong high impact to the organisation. So activity project mining ni penting sebab dia akan identify projek-projek yang high impact to the organisation sahaja. Jadi siapa yang perlu ada di situ? Yang perlu ada di situ ialah ketua-ketua proses ya, karyawan-karyawan yang penting kan. Kemudian bila sudah di-identify ya projek-projek ini mesti dilulus ya. Dilulus secara formal ya oleh pihak manajemen sebab kita tidak mahu projek-projek bila kita tengah dilakukan tiba-tiba projek ini tidak penting. Jadi kadang-kadang ini adalah sesuatu yang mungkin kita terlepas pandang ya. Jadi projek-projek ini bukan perlu bagi saya wajib ya di endorse atau di approve oleh pihak manajemen untuk memastikan projek ini sesuatu yang penting kepada organisasi. Okay, the last one ya, cultural transformation. Ini yang paling sukar ya untuk mengubah budaya. Ya. Ini memang paling susah dan mungkin paling jarang dibicarakan ya. So cultural transformation is about the change within, di dalam hati ya, perubahan di dalam hati dari segi budaya dan juga segi budaya pemikiran kita ya. So apa antara yang boleh kita lakukan ialah kita harus ini adalah satu model yang mungkin menarik untuk kita kaji. Kebiasaannya ramai antara kita hanya fokus pada action dan result ya. Di mana action, kalau kita fokus pada action resultnya tanpa melihat kepada bagaimana untuk lihat dari segi experience yang belief ya. Experience maksud pengalaman dan juga kepercayaan ya. Dia tidak akan menghasilkan sesuatu action yang automatik ya. Sebab kita mahu action ni sesuatu yang jadi normal ya, sesuatu yang menjadi satu kebiasaan. Itu disebutkan culture ya. Jadi di sini sebagai contoh kita mahu karyawan kita aktif di dalam contribute continuous improvement ya. Jadi salah satu aktiviti ini ialah karyawan akan membentangkan presentation kepada pihak management. So katakan senario dia begini ya, katakan bila dia buat presentation berkenaan dengan projek improvement dia, tiada pihak management yang hadir. Jadi persoalannya apa pengalaman atau experience yang akan berlaku kepada karyawan tersebut. Apa yang berlaku ialah pengalaman itu akan merasakan bahawa
tiada pihak management yang hadir, experience dia akan create belief, oh mungkin ini sebenarnya tidak penting kepada organisasi tersebut. Bila berlaku begitu, dia mungkin tidak akan dari segi action, dia mungkin tidak akan lagi akan berminat untuk membuat project improvement. Dan bila itu berlaku, maka improvement project makin berkurangan. Jadi di sini saya sarankan ialah not only we look at the action and result kan. Kita kena fikir apa strategi-strategi yang boleh menolong dari segi experience. Sebagai contohnya dari segi macam mana leadership commitment, experience dari segi reward recognition, experience daripada teamwork ya. Dari situ dia akan create the belief, maksudnya satu kepercayaan yang positif. Kita kalau we are strong at these two things kan, insya-Allah the action dengan result ni akan datang. It will come ya. Itu satu perkara yang harus kita pentingkan juga ya. Dan pada masa sama, yang saya cakap tadi, satu di dalam hati ya, dalam fikiran juga kena ada satu perubahan minda ya. Apa yang penting, contohnya kita kena satu build trust kan di antara sama kita kan. Continuous mesti sesuatu yang normal ya. Kita kena bagi important decision bukan saja kepada pihak management, juga kepada seluruh lapisan karyawan. Kita kena value talent, maksudnya kita menghargai apa kita ada kan. Dan juga apa kita saja kita buat, kita kena pentingkan ke customer dahulu. Kemudian bila kita sudah berjanji pada customer, kita kena deliver ya. So ini ada antara perkara yang boleh membantu ya. Jadi secara ringkasnya bila kita sebut deployment ya di dalam sesuatu syarikat atau satu company ya. Dan apa yang saya telah terangkan sebelum tadi, seringkas ini summary-nya, maksudnya harus bermula dari atas dahulu. We call this champion training. So, apa yang berlaku di sini ialah bagaimana mau mentor, bagaimana untuk create a good ecosystem ya. Dan pada event yang sama juga adalah project mining. Ya, project mining maksudnya identify projek-projek yang penting sahaja ya, yang bermanfaat besar kepada syarikat tersebut. Bila kita sudah ada projek-projek ini, persoalannya siapa yang akan take atau lead the project ya? Sudah tentunya kena ada project leader. Ya, project leader ni kita kena ada buat satu training untuk practitioner training lah. Ya. Project leader ni harus ada ilmu untuk menolong supaya mereka bisa untuk lead the project. So bahasanya project execution-nya berjalan lancar. Halangan-halangannya akan dibantu oleh champions ya. Kemudian pada masa sama antara project execution atau project ni ada coaching dan metodologi di sinilah di mana the black belts kan internal consultant boleh menolong ya, menolong untuk memastikan halangan-halangan yang berlaku di dalam projek tersebut ya. Kemudian bila ada project closure yang project benefit reporting di sini ada department seperti finance akan dapat menolong ya, HR dapat menolong in term of the reward recognition ya. Jadi dia satu ekosistem ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini kan, tanpa salah satu ni dia akan menyukarkan perjalanan deployment of the operational excellence and continuous improvement dalam satu organisasi. Semuanya penting ya. Salah satu yang juga biasanya berlaku ialah kadang-kadang kita terlalu membuat operational excellence ni lean atau sistematik terlalu eksklusif ya. Maksudnya mungkin seolah-olah dia kepunyaan golongan tertentu saja. Mungkin dia golongan terpulang pada engineer sahaja ke ataupun kepada continuous improvement practitioner saja. Tapi kita harus ingat ya, di dalam sesuatu syarikat di tengahnya ada majoriti ya. Ada majoriti karyawan-karyawan yang mungkin tidak ada kesempatan lagi untuk memahami atau belajar berkaitan dengan lean atau Six Sigma. Jadi di sini untuk mempercepatkan deployment of the continuous improvement ya, sementara antara tools yang mudah yang kita boleh introduce yang kita boleh kenal ialah Kaizen. Sebab Kaizen ni is a common sense approach. Ya. Disebabkan di common sense approach, maka dia dapat dilakukan dengan lebih pantas ya. Jadi di sini bila dapat dilakukan lebih pantas dan lebih ramai lebih dapat melibatkan diri. Jadi the population of the people yang involved dalam continuous improvement akan bertambah ramai. Dia akan menjadi lebih inklusif ya. Bila lebih inklusif, result dia akan lebih bagus. Ini cuba nak sampaikan. Maksudnya dia akan exponentialkan
the speed of the deployment, and also the value of the project yang kita tengah buat itu. So, contoh di sini bila dia semakin inklusif, jadi di sini bukan saja dari segi monetary saja kita akan nampak. Kita akan mula nampak projek-projek in term of time saving, projek in term of water consumption reduction, even safety juga kita akan mula nampak, energy consumption, carbon. So maksudnya dia potensi besar ya. Jika kita dapat escalate atau lebih banyak karyawan-karyawan yang terlibat ya, dengan mempergunakan pelbagai tools ya. Maksudnya ada pelbagai tools yang susah, ada tools yang sederhana susah, ada tools yang sangat mudah, iaitu common sense. Dan juga tidak lupa, saya cakap tadi, jangan lupa pada reward recognition. Sebab reward recognition ni sesuatu perkara yang boleh bagi aspiration ya, ataupun motivate untuk mereka untuk terlibat ya, dan juga untuk lebih bersemangat. So apa dia recognition event? Satu tadi saya kata reward ya. Reward recognition. Satu lagi apa kita boleh lakukan ialah kita dari semasa semasa kita boleh buat event. Event ni di mana kita sediakan satu platform untuk karyawan ini untuk mempresentkan apa projek-projek mereka yang telah lakukan. Dan pada masa sama pada event ini juga kita beri penghargaan. Jadi bila kita lakukan di satu yang menarik ya, satu yang boleh menggembirakan pihak karyawan dan juga keep the spirit up ya. Jadi also event ni juga akan menolong kita segi engagement ya, interaction ya, antara semua yang terlibat dalam sesuatu projek. Seperti saya cakap tadi, kita jangan lupa juga pada dari semasa kita share proyek mereka di luar supaya mendapat juga positif reaction daripada di luar. Dan tim yang selalunya yang katakan best of the best di dalam satu organisasi, kan, kita harus hantar mereka keluar. Bukan semata-mata untuk memenangi piala ke apa, tidak. Sebenarnya ada pertama ialah bila mereka pergi keluar, mereka akan di-expose ya apa yang sedang berlaku di company-company di luar. Pada masa yang sama juga mereka baru realize sekiranya mereka ada create network ya. Kadang-kadang masalah di satu syarikat dan kadang-kadang mungkin tidak dapat dijumpai di dalam. Mungkin dapat diberi ilham oleh karyawan-karyawan di syarikat lain. Jadi di sini saya nampak di sini ialah ia satu aktiviti yang sangat membantu ya. Sekiranya tim-tim ni yang kita ada ni untuk cuba idea-idea baru apa yang biasa mereka nampak hanya di dalam syarikat itu sendiri. So kesnya tadi setelah 3-4 tahun ya. Jadi di sini kan idea tadi saya cakap tadi targetnya adalah 775 juta. Ramai yang skeptikal ya. Tapi hasilnya alhamdulillah pada 2017 hasilnya lebih daripada 775 juta, hasilnya 997 juta. It's 25% more than the community benefit target. Jadi di sini apa yang saya cakap ia bisa dilakukan ya. Ini adalah 1% ya, maksud target permulaannya. Jadi maksudnya selepas ini boleh kita target 2%. Jadi perjalanannya harus bermula dari mana perubahannya berlaku ialah bila kita ada satu roadmap yang jelas. Yang roadmap yang jelas tu saya cakap tadi, pertama ialah strategic stewardship, capacity and capacity building dan juga cultural transformation. Dan tiga perkara ini sangat-sangat membantu ke arah perjalanan deployment of the operational excellence. Ya, ini adalah result-resultnya ya. Dan juga langkah seterusnya ialah don't stop from there and continue. So apa lagi yang kita boleh buat di sini ya? Contoh di sini apa yang kita sudah nampak di sini, apa yang kita boleh tengok ialah sebagai contohnya projek-projek yang telah dibuat ya, mungkin sebelum ni kita tidak replicate ya. So namanya clone protocol ya. Jadi kita boleh tengok juga department mana lagi kita belum buat lagi. Dan sekarang zaman teknologi ya sekarang ni macam mana nak buat e-learning ya. Universal learning supaya kita dapat reach out to all the karyawan yang berada jauh di tempat kita. Dan juga of course continue with work on this. Dan itu adalah akhir slide saya. Pak Rizky.
Oke, terima kasih Pak Asman Lebih kurang 1 jam, Pak. Ya. Ya, thank you Pak Asman. Luar biasa apa yang sudah disampaikan, banyak insight yang bisa kita peroleh ya. Nah, saya akan membuka sesi tanya jawab. Silakan kepada teman-teman yang mau bertanya ya. Ini ada Pak sebentar ya, ada yang raise hand ya. Pak sebentar. Pak Tarmizi. Pak Tarmizi ya, silakan. Pak Tarmizi, silakan untuk silakan unmute Pak untuk langsung bertanya kepada Pak Asman. Ya, silakan. Sebutkan nama, perusahaan, dan langsung pertanyaannya Pak. Silakan kepada Pak Asman. Baik. Silakan Pak Tarmizi. Oke, makasih Pak Rifki. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Asman. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Pak Tarmizi, Direktur PT Bahruni di Medan, Sumatera Utara ya. Ya, Pak. Saya langsung aja to the point. Tadi menarik sekali materi yang disampaikan Pak Asman. Jadi mengenai Lean Six Sigma itu kan kita ketahui ada 5 hal yang saya pahami, yaitu DMAIC ya, Define, Measures, Analysis, Improve, and Control. Right? Ya, Pak. Ya. Jadi kesulitan kami itu di dalam 5 proses ini Pak Asman, dalam analisis ya. Jadi sering sekali sudah kita define permasalahan untuk proyek, kemudian ada terukur, tapi dalam analisis itu sering meleset gitu, melenceng. Jadi gimana nanti kita mau ke level improve dan control. Mohon penjelasan atau explain kira-kira bagaimana trik atau strategi untuk analyze ini bisa lebih akurat. Itu saja Pak Asman, thank you, terima kasih. Ya. Terima kasih pada soalan silakan itu. Langsung dijawab, langsung saja. Ya, terima kasih soalan itu Pak Tarmizi ya. Ya. Saya fikir Pak Tarmizi, cabaran Pak Tarmizi tadi bukan satu yang baru ya Pak. Saya rasa ramai yang mengalami masalah yang sama ya. Antara faktor-faktor yang mungkin berlaku bila buat analyze ni ialah mungkin kadang-kadang analyze ni begitu complicated ya. Pak Tarmizi? Ya. Jadi di sini kita berbalik kepada apa objektif analyze ya. Objektif analyze ialah untuk mencari solusi yang mempunyai high impact to the problem. Okey. Jadi di sini saya mundur dulu setapak belakang dulu ya. Di dalam persoalan di sini ialah adakah measurement yang dilakukan sebelum analyze tu adakah accurate atau tidak? Saya banyak apa yang berlaku pengalaman saya ialah di mana apa yang menjadi masalah ya bila dalam measurement itu bila data-datanya tidak accurate ya, tidak tepat ya. Jadi analisis dia akan sukar ya. Akan sukar. Itu salah satu perkara yang mungkin boleh berlaku. Jadi measurement itu harus dipastikan pertama datanya accurate. Ya. Yang kedua ialah di dalam analisis juga ialah untuk mencari problem-problem yang dia punya yang mempunyai high impact tu, ada kemungkinan juga kadang-kadang bukan 1 2 saja ya, mungkin banyak. Mungkin satu problem ni contribute 5%, 6%, 10% ya. Jadi di sini ya kita kadang-kadang jumlah problem yang mempunyai solusi ya tidak sampai ke 80% yang boleh improve the situation. Jadi di sini impact-nya tidak nampak di situ. Itu yang biasa saya nampak yang berlaku ya bila kita membuat di dalam analisis ni Pak. Betul, tapi sebenarnya nak cakap ni pun sebenarnya saya kena lebih tahu lebih detail Pak sebenarnya daripada apa projek-projek yang Bapak tengah buat sebenarnya Pak. Baik. Berarti kalau bisa saya bantu simpulkan, yang pertama measurement harus akurat ya. Dan kedua pada saat di root cause analysis itu kita betul-betul harus menganalisa mana saja faktor-faktor yang bisa berkontribusi 80% impact terhadap problem kita ya Pak. Alright. Yeah, Oke. Baik. Demikian Pak Tarmizi ya, semoga bisa menjawab. Saya lanjut pertanyaannya yaitu ke Pak Aji ya. Silakan Pak Aji
untuk memberikan pertanyaan langsung. Silakan. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Bisa mendengar suara saya, Pak? Jelas, Pak, ya? Ya, sudah bisa. Ya, terima kasih Pak Asman. Yang menjadi pertanyaan saya, apa yang menjadi pertimbangan utama Semderby memilih metodologi Six Sigma dibanding dengan metodologi atau tools manajemen yang lain seperti misalnya Malcolm Baldrige, ya, 4DX. Apa yang menjadi pertimbangan utamanya, Pak? Terima kasih. Kurang-kurang Ya. dengar, Pak. Jadi saya bantu, Pak. Jadi apa yang menjadi pertimbangan utama dari Semderby untuk memilih metodologi Lean Six Sigma, Pak? Bukan yang lain seperti misalnya 4DX misalnya ya, Malcolm Baldrige gitu ya. Tapi kenapa Lean Six Sigma yang dipilih, Pak? Nah, itu boleh silakan Pak Asman. Oke. Pertamanya kena memahami ya, apa Malcolm Baldrige, Lean Six Sigma mempunyai objektif berbeza ya. Malcolm Baldrige objektifnya ialah assessment. Dia adalah satu measurement ya untuk mengetahui di mana level operasi anda. And then Lean Six Sigma pula dia objektifnya ialah untuk mencari apa solusi yang terbaik di dalam permasalahan yang berlaku di dalam sebuah syarikat. Dan Lean yang Six Sigma pun berbeza ya. Lean sekiranya masalahnya lebih banyak berkaitan dengan masa ya, dengan time atau cycle time, maka approach yang lebih sesuai adalah menggunakan lean concept, lean approach. Tapi sekiranya masalahnya lebih kepada setting ya, problem setting ataupun the process itself ya, then maybe kita kena pakai Six Sigma approach. Ya. Jadi jawapannya ialah ia bergantung kepada permasalahan yang tengah dihadapi oleh sesuatu syarikat. Boleh? Oke. Baik, jadi saya bantu simpulkan. Malcolm Baldrige memiliki fokus berbeda ya, bukan ke improvementnya, tapi lebih ke measurement, how excellence is the company ya. Exactly, jadi, yes. Tapi how to improve-nya, yaitu Lean Six Sigma itu bisa membantu. Terus Lean Six Sigma sendiri sebetulnya ada dua hal, yaitu Lean dan Six Sigma. Nah, nanti porsi Lean-nya lebih besar pada saat kita mau improve speed ya. Speed ya, atau pemborosan mau dihilangkan sehingga proses lebih cepat. Nah, kalau yang sifatnya quality problem, parameter setting ya, kita harus adjust. Misalnya ada a lot of things ya, kayak misalnya seberapa banyak pupuknya harus di ini ya, mesin kecepatan, arus listriknya harus berapa yang harus di setting-setting. Nah, itu Six Sigma itu nanti bisa lebih banyak membantu. Kira-kira begitu ya Pak Asman? Ya, jadi Lean Six Sigma ada approach yang lengkap ya untuk speed dan quality. Maksudnya pakai ubatnya betul ya? Yes. Betul. Yes. Thank you Pak Asman. Baik, oke, ini ada boleh ini kalau ada satu pertanyaan, tapi ini melalui question and answer column. Bagaimana agar tim operasional itu memberikan data yang tepat gitu ya? Karena biasanya pimpinan operasional itu enggan atau malu atau tidak mau memberikan data yang sebenarnya karena justru takut disalahkan, takut di-blame, Pak. Jadi mereka kasih data bagus-bagus aja, nggak kasih yang sebenarnya. Nah ini tipsnya bagaimana nih Pak Asman? Takut disalahkan nih. So di sini ada dua perkara yang berlaku ya. Satu budaya menyalahkan harus dihapuskan. So bagaimana budaya itu dia nama tadi experience ya. Sebelumnya mungkin yang berlaku ialah experience-nya bila diberi datanya betul terus disalahkan. Jadi ini harus diubah dahulu. The culture must be changed first ya. Maksudnya the culture must be changed to the extent that maksudnya bila kita bercerita benar, kita mendapat pujian lagi ada. Dihargai. Ya. So culture itu mesti diubah. Nombor dua, apa yang saya sarankan sekarang ialah adapt digitalization. Sebab digitalization ni akan membuat benda transparansi ya. Dia akan membuat benda transparansi, mudah untuk di-capture. Kadang-kadang sebenarnya mungkin kadang-kadang bukan saja takut untuk di-share ya data tu, kadang-kadang sukar data tu to di-capture. So saya sedangkan dua benda di sini. Culture kena change. Tadi disebut tadi culture takut
akan di-victimize, ya. Nombor 2, permudahkan cara untuk capture data itu, ya. Ya Pak Rizky, boleh ringkaskan? Ya. Saya rasa sudah cukup ini Pak, sudah cukup jelas, kalau itu sudah cukup straightforward Pak. Yep. Baik. Ya, silakan ada pertanyaan lagi. Ini tadi sebetulnya ada pertanyaan dari Pak. Sebentar, ini saya lihat tadi dari Bapak. Pak Teguh Irfansyah. Boleh Pak Teguh Irfansyah langsung unmute aja Pak. Boleh Pak Teguh Irfansyah dibantu untuk di unmute ini Bu Olin. Pak Teguh Irfansyah biar langsung bertanya. Silakan. Terima kasih Pak Rifki. Silakan Pak, langsung kepada Pak Azman. Ini ingin bertanya kepada Tuan Azman nih. Pertanyaannya adalah, untuk menjadi manajemen dan karyawan to be a champion, ini diperlukan champion training ataupun champion workshop kepada manajemen dahulu, tapi bukan kepada karyawan dahulu. Ini mohon pencerahan yang lebih dalam, Tuan, terhadap keputusan ini. Itu aja dari saya. Terima kasih. Ya. Oke. Pentingnya champion kepada pihak manajemen ialah sebenarnya pertamanya seperti saya telah jelaskan di sini, ya, untuk memperkenalkan operational excellence satu organisasi, ianya adalah amat mencabar, sukar sebab apa? Sebab dia melibatkan untuk membuat satu ekosistem, sistem di dalam satu syarikat di mana untuk memberi sokongan development of the operational excellence. Bila kita nak memperkenalkan sesuatu baru, dia akan melibatkan apa? Pertukaran budaya kerja. Kemudian apa lagi? Involvement of the workers, karyawan-karyawan. Lagi apa lagi akan berlaku? Penglibatan pihak manajemen di dalam identify apa itu penting, apa itu proyek-proyek yang penting kepada organisasi. Bagaimana untuk memberi sokongan atau bagaimana untuk memberi semangat kepada karyawan untuk terus untuk memberi semangat dari segi proyek-proyek improvement. Jadi di sini sekiranya pihak manajemen tidak memahami, ya, perkara tersebut, dan juga mungkin salah faham bahawa operational excellence ini hanya cuma salah satu tool saja, ya, bukan lebih dari itu, ataupun dia bukan satu business management, ya. Jadi mungkin sokongannya tidak akan kekal, ya, tidak akan berterusan, dan besar kemungkinan dia akan die off. Jadi di sini adalah sangat penting pihak manajemen diberi awareness apa yang diperlukan jika kita hendak membuat operational excellence, continuous improvement ini sesuatu yang kekal di dalam satu organisasi. Dan ia harus bermula dengan parents. Kalau kita tengok pada family, ya, budaya family, ya, sekiranya ibu dan bapa kita, ayah kita, ya, membuat satu culture yang positif dalam satu keluarga, selalunya anak-anak akan ikut, ya. Benar. Jadi itulah dia sebenarnya. Konsepnya sama, ya. Konsep kekeluargaan tu harus juga ditampilkan di dalam syarikat. Itu sudah tak langsung, ya. Jadi champion itu ibu bapaknya dulu, ya. Ibu bapaknya dulu, nanti anak-anak pasti ikut, ya. Harus ikut, kalau enggak. Oke. Thank you Pak Azman. Jawabannya cukup straightforward. Ini masih ada pertanyaan Pak Azman. Ya. Ini dari salah satu peserta. Izin bertanya Pak, mohon sharing bagaimana di perusahaan Bapak bisa mengkomunikasikan ke top manajemen dalam menggerakkan program Lean Six Sigma dengan sistem reward and punishment-nya, gitu. If any punishment, ya. Tapi bagaimana kemudian bisa mempromot, Pak, ini reward-nya sebaiknya seperti apa itu, bagaimana pengalaman Bapak mengkomunikasikan ke top manajemen, karena memang begitu kita biasanya dari bawah mengkomunikasikan ke top manajemen terkait reward and punishment ini, apalagi yang terkait reward, mungkin top manajemen, nggak usah reward, itu kan harus day to day job, ya. Ini harusnya sudah, itu jadi nggak usah reward. Nah, itu seperti apa Pak? Mungkin bagaimana meyakinkan manajemen terkait hal ini, Pak?
Masalah ni pun berlaku pada saya dahulu juga, Pak. Kan, bagaimana sukar untuk convince ya, untuk meyakinkan perlunya reward dan recognition ya. Di sini antara yang boleh kita lakukan di sini, kita kena memahami pertama bahasa yang penting bagi mereka kepada pihak management. Language, bahasa yang kita gunakan bila kita berkomunikasi dengan pihak management harus berbeza bila kita berkomunikasi dengan karyawan. Harus berbeza. Maksudnya, dengan pihak media management pun harus berbeza. Jadi dengan pihak management, top management, bahasanya kamu rasa apa sebenarnya? Jawapannya ialah, pertama, bahasanya ialah money, duit. Nombor dua, pun duit, money. The third one also is about money. Because their KPI is about money kan, pasal revenue ya. Jadi maksudnya di sini apa yang dulu apa yang saya ubah dulu, ialah bila saya berkomunikasi dengan pihak management ialah how much they realize benefit that coming from this project yang that will impact the company with revenue dengan cost. Kemudian bila dia sudah bertambah besar, sudah lebih meyakinkan, maka that and we can ask the management to start to consider and to start to give reward. Kadang-kadang suka kita nak minta reward dahulu sebelum tunjukkan bukti ya. Memang begitulah selalunya berlaku. Kadang kita perlu tunjukkan dulu dia punya result ya. Lepas tunjukkan result, hasilnya boleh cakap kalau pihak management mahu lebih kan, ini boleh pihak karyawan kalau boleh melakukan lebih banyak ni. Tapi kalau kita bagi mereka reward sedikit, lagi banyak mereka akan bahagi, akan contribute ya. Jadi itu adalah salah satu strategi yang boleh di consider ya Pak. Ya, thank you Pak Asman. Ya, sangat straightforward. Ini ada satu pertanyaan juga Pak, terkait memang pandemi Pak. Barangkali Pak Asman bisa kasih juga entah itu informasi atau sharing bagaimana Pak penerapan program ini selama terkena pandemi yang memang udah berjalan sekian lama. Nah, apakah kalau di perkebunan sawit itu sendiri terpengaruh atau tidak, atau ada adjustment atau ya. Man. Impact-nya memang jelas ada impact jelas di situ ya. Jadi di sini hanya kekesalan pada saya satu saja sekarang ni. Benda ni boleh di-adapt dengan lebih pantas jika sekiranya mungkin 3 tahun yang lepas saya mempercepatkan proses e-learning. Maksudnya pembuatan modul-modul melalui e-learning. Ya. E-learning ni kalau kita masih lagi melakukan cara sekarang ni, maksudnya physical workshop ya. Memang sangat terjejas ya. Sebab banyak benda perkara-perkara yang sukar untuk dilakukan. Di dalam offline ya. Online ya. Memang online. Tapi saya yakin sebenarnya jika we can make a proper e-learning module ya. E-learning module dengan menggunakan teknologi yang ada di dalam yang ada sekarang ni dulu kita pakai post-it ya Pak. Kalau kita menulis beberapa brainstorming pakai post-it, tapi dalam di sekarang ni dalam teknologi ada cara post-it online juga sekarang ya. Cuma yang saya cakap sini kesalnya ialah tidak di-adapt lebih awal 3 tahun yang lepas. Tapi sekarang kita tak ada there's no excuse anymore lah. Sekarang we have to speed up. And I call it the digitalization in the training itself, in the workshop. Ya Pak. Oke. Ya. Thank you Pak Asman, luar biasa. Mungkin ada satu lagi Pak pertanyaan terkait dengan ada Pak Rifki di chat itu Pak dari. Ada satu Pak di chat. Pak Wage Karsana Pak Rifki. Yang ini ya. Yang tentang ini Pak, dari Pak Wage terkait lean manufacturing Pak, di dalamnya kan ada terkait TPM juga dibahas ya, total productive maintenance. Nah, salah satunya adalah ada yang terkait dengan autonomous maintenance Pak. Nah, untuk autonomous maintenance ini bagaimana cara mengkomunikasikannya, karena seringkali suka miskomunikasi Pak. Mana yang kan autonomous maintenance itu kan ibaratnya operator ikut membantu teman-teman teknisi atau maintenance untuk memelihara ya. Tapi ini kita masih bingung mana yang porsi operator, mana yang
mana yang bagian operator, mana yang memang bagian teknisi, Pak. Jadi masih bingung-bingung, masih ada miskomunikasi. Ada tips mungkin, Pak? Ya, buat dua table, right? Untuk apa nama operator, apa yang dia buat hari-hari, apa hari-hari yang dia harian kerjanya harian dia bagaimana, apa yang dia sentuh di dalam kerjanya, ya. Kemudian dalam maintenance, apa yang dia buat dari segi apa bulanan contohnya, ya. Jadi sini perbezaan tu boleh di-identify pertamanya dengan apa kerja hariannya, nombor dua dari segi timingnya. Ya. Contoh katakan apa yang harus dilakukan hari-hari itu mungkin pekerja, ya, tapi apa yang dilakukan sebulan sekali mungkin ada kombinasi antara pekerja dan juga maintenance. Jadi table itu boleh menolong, ya. Jadi kasih tabel guidance, ya, Pak, ya. Yes. Dalam autonomous punya guideline, dia ada bicara bukan itu. Ya, kita melihat dari segi timingnya, dari segi tanggungjawabnya, ya. Kemudian apa nama nombor tiga adalah dari segi capacity. Demi technical knowledge, ya. Sebab ada perkara-perkara kerja yang mungkin tidak boleh dilakukan oleh operator sebab tidak dilatih, ya. Tapi boleh dilakukan oleh maintenance. Itu salah satu juga yang boleh menolong. Juga sesuatu yang boleh dipikir juga setengah-setengah company dia akan mula transfer, ya, some of the yang maintenance dia kerja sebab mungkin by slowly retrain the operator kerja-kerja yang senang yang boleh dilakukan oleh operator itu sendiri supaya you can prevent the broken machine yang rosak tu lebih dapat dipanjang lagi dia punya lifetime, ya, sebabkan maintenance tu lebih selalu dilakukan pada peringkat awal. Ya. Oke. Yes. Thank you, Pak Asman. Mungkin saya tambah satu lagi, ya. Untuk mudah memahami begini. Tengok pada mobil anda, mobil kereta car rent. Cuba fikirkan mobil, ya. Apa perkara yang boleh anda lakukan sebagai tuan punya mobil, apa yang workshop boleh kena lakukan. Oh ya, betul. Itu yang paling senang untuk analogi yang dia punya modus operandinya. Ya. Yang mudah dipahami, Pak. Ya. Oke, sip. Mungkin satu lagi, Pak, boleh? Ini satu lagi, kalau ini dari saya sih, Pak. Dari saya nih. Karena banyak banget data benchmark yang sangat bagus sekali untuk bisa jadi contoh semua company di perkebunan sawit, ya. Kalau saya mau ini aja sih, Pak, untuk yang terkait dengan jumlah saving yang sudah diperoleh, itu kan ada sekitar 967 juta million, ya, ringgit, ya, ringgit Malaysia. Nah, ini kalau boleh dikonfirmasi, Pak, itu apakah memang murni hard saving saja? Hard saving sajanya sudah segitu, plus mungkin another cost avoidance dan lain sebagainya, atau itu sudah combination dari all benefit baik hard maupun soft disatukan, Pak, atau itu purely hard gitu. Jadi itu masih belum memasukkan yang lain-lain, Pak. Hard saving ini 70%, soft saving ini 30%. I see. So that's the combine itu 967 ya, Pak, ya? 70 dan 30. Oke. Thank you, Pak Asman. Ya. Dia rules dia ialah hard saving should be around 70 to 80%. Ya. Oke. 20-30% soft saving. Sebab apa? Sebab hard saving satu biasanya ialah sesuatu yang penting, ya, yang boleh touch the revenue dengan cost, ya. Yes. Oke, baik. Terima kasih, Pak Asman. Wah, ini mantap sekali, Pak Asman. Masih ada, tapi ini rasanya ini sudah. Nggak apa-apa, Pak Rifki, ada Pak. Masih bisa satu lagi mungkin, Pak Rifki. Masih bisa, ya? Ini, coba. Ini satu ada lagi, Pak Nandra. Ada Pak Nandra, Pak Rifki. Oh, mana. Pak Nandra boleh langsung di-unmute saja. Monggo, Pak Nandra langsung di-unmute, Pak. Ya, silakan. Pak Nandra langsung di-unmute, silakan. Sudah dengar suara saya? Sudah, Pak Nandra, silakan. Terima kasih banyak waktunya, Pak Rifki, Pak Fajar, Pak Asman. Salam kenal, saya Nandra dari Dharma Satya Group. Pertanyaan singkat saja, Pak. Dalam proyek untuk melakukan operational excellence project ini, untuk khususnya di bidang sawit,
itu quick win-nya kira-kira bisa shoot ke area mana ya? Itu yang pertama. Kebetulan ini saya background dari migas. Ini juga mirip-mirip, kalau migas kan minyak di bawah, sawit minyak di atas. Di bawah di migas itu kita manage by well. Kalau di sini mungkin nanti akan bergerak di teknologinya manage by pokok. Jadi dulu kita masuk ke bagaimana increase capability dari minyak. Kalau di sawit ini kira-kira apakah di kebun, apakah di pabrik untuk dapetin quick win yang cepat misalnya Pak. Terima kasih Pak. Karena mungkin manajemen yang mungkin juga belum aware mengenai itu juga mungkin perlu lihat seeing is believing ya kira-kira secara cepat gitu sehingga langsung meng-kick off ini. Soalannya bagus Pak. Soalannya sangat bagus Pak. Thank you Pak, mantap. Ya. Dari kajian saya Pak, sangat penting Pak improvement tu start di kebun dulu Pak. Jika kalau di kebun tidak dibetulkan, nanti di pabriknya itu tidak berhasilkan, betul tak Pak? Pak Nandra? Ya. Jadi the quick win dekat di kebun harus diberi keutamaan. Sebab without the yield, without the good FFB, good loose fruit collection, you going to have a problem. Ada masalah, nanti akan timbul masalah di pabrik. Minyaknya tidak dapat. Ya. Jadi wastages di kebun sangat banyak. Maksudnya improvement dari segi harvesting, dari segi buah collection FFB, collection loose fruit, harvesting interval. Saya daripada pengalaman saya, jika sekiranya ini tidak dilakukan lebih dahulu, dibetulkan, maka proses sawit ini akan banyak impaknya Pak, negatif. Okey, bila berlaku di pabrik kan sudah agak terlewat. Oke. Boleh nanya lebih detail lagi tadi Pak, kalau misalnya di kebun itu kira-kira di area mana yang paling cepat kita bisa mewujudkan benefitnya? Karena mungkin kalau perbaikan kebun kan misalnya dengan pupuk ataupun dengan yang lainnya itu yield-nya akan naiknya agak lama, mungkin 4 bulan, 5 bulan baru kelihatan gitu ya. Kenapa nggak langsung di collection-nya Pak? Dia punya collection, dia punya harvesting Pak. Effectiveness of turunkan buah. Ya, turunkan buah tu, collect the right fruit. Itu saya dulu projek saya ada satu improve effectiveness or accuracy of ambil buah yang betul. Itu pun sudah banyak Pak. Mungkin berlaku juga pada Bapak, saya tidak pasti, tapi saya sudah tengok kebanyakan bila saya tengok di mana estate lain ataupun di syarikat lain, antara assessment saya buat, kebiasaannya ialah masalah yang selalu common berlaku ialah mengait buah yang tidak masak ya Pak. Ya, betul. Ya. Jadi di sini yang bagusnya di sini mungkin lepas ini Bapak Fajar akan boleh cerita bagaimana digitalization ini boleh membantu. Okey. Siap Pak, siap. Terima kasih. Soalan yang bagus tu Pak, memang mantap. Ya, itu Pak Nandra, thank you for a very good quality question-nya dan Pak Asman atas quality answer-nya. Ini luar biasa, pamungkas juga ya, sekaligus merep up apa yang sudah disampaikan oleh Pak Asman. Oke, teman-teman, luar biasa. Terima kasih Pak Asman. Aplaus dulu untuk Pak Asman, bagi Pak Asman ya. Oke. Yes, thank you very much. Oke, baik. Dengan demikian untuk sesi Pak Asman sudah selesai.